Sobat-sobatku semuanya, belum lama video saya beredar yang mengatakan, yang berbicara mengenai slogan perubahan yang diangkat oleh seorang yang dicapreskan, walaupun pada saat ini belum waktunya capres dan mencapreskan diri, tetapi orang ini sudah dicapreskan oleh beberapa partai yang kita tahu selama ini beliau selalu mengatakan hal-hal yang sungguh menyejukkan hati, menyenangkan pendukungnya, membahagiakan pendukungnya, bahkan membuat pendukungnya berandai-andai yang luar biasa. Sobat-sobatku semuanya, dalam pembicaraan mengenai slogan perubahan itu, kita semua patut untuk menyikapi atau mewaspadai. Karena apa yang dia lakukan di DKI Jakarta pada saat dia menjadi gubernur itu sungguh sebuah perubahan yang sebetulnya bukan menjadi lebih baik, tetapi justru perubahan itu seolah-olah hampir memporak-porandakan sebagian dari masyarakat DKI Jakarta. Yang perlu kita ingat juga bahwa orang ini pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta, dia diusung atau bahkan didukung oleh beberapa organisasi yang termasuk dalam kategori organisasi yang dilarang oleh pemerintah karena menerapkan radikalisme dan intoleransi. Nah, sobatku semuanya, sudah jelas hal itu sangat menyalahi atau sangat melukai hati kita semua, bahwa dengan radikalisme dan intoleransi yang akhirnya membawa dia duduk di kursi nomor 1 DKI Jakarta, tetapi hasilnya itu membuat terbelahnya rakyat, bukan hanya Jakarta, tetapi cerminan Indonesia adalah juga Jakarta, sehingga keterbelahan itu sampai ke seluruh pelosok di negara kita ini. Nah, sobat-sobatku semuanya, pada saat wawancara televisi dengan televisi Australia, dia bukannya berusaha untuk memperbaiki atau menyesali, tetapi ternyata dia membenarkan bahwa dalam sebuah elektoral, bahwa dalam sebuah pemilu, hal itu adalah wajar terjadi. Sobat, disinilah letaknya. Sehingga pada waktu nanti Pilpres, kemungkinan besar hal itu pun akan dilakukan oleh dia, hal itu akan diangkat oleh dia melalui isu agama dan akan membiarkan rakyat ini terpecah kembali. Dan pada saat wawancara itu, beliau pun tidak menjawab secara gamblang apakah akan menerapkan hal ini atau tidak. Dia justru berputar-putar di dalam isu-isu yang lain. Sobat-sobatku semuanya, produk atau rekam jejak orang ini. Nah, yang terbaru lagi sobat, di dalam acaranya dia pada hari Jumat kemarin di Surabaya, dia justru mengatakan bahwa di dalam sebuah pemilu itu adalah ajang, saatnya untuk kembali ke belakang, untuk kembali melihat unsur dari bangsa ini. Sobat-sobatku semuanya, dia mengatakan tidak akan meneruskan atau mungkin tidak akan meneruskan, karena dengan meneruskan pemerintahan yang 5 atau 10 tahun yang lalu, itu berarti bahwa bangsa kita, negara kita berhenti, mandek, tidak bertumbuh. Sobat, inilah perubahan yang nyata-nyata dia angkat, bahwa pada saatnya nanti setelah dia terpilih menjadi presiden, dia kemungkinan tidak akan meneruskan program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi saat ini, dan dia akan membuat program yang baru, perubahan yang baru, program yang sesuai dengan dia. Sobat-sobatku semuanya, kita tahu bahwa dia didukung oleh beberapa partai, dan diantaranya 2 partai, PKS dan Nasdem, sudah mengatakan bahwa nanti jika Anies menjadi presiden, maka dia akan meneruskan IKN yang menjadi program dari pemerintah Indonesia saat ini, di mana itu akan menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang maju, bukan bangsa yang selalu terbelakang. Tetapi sobat, tampaknya PKS dan Nasdem harus bersiap-siap bahwa apa yang Anda katakan, bahwa apa yang Anda beritakan, Anies akan meneruskan program IKN, mungkin saat ini adalah waktunya Anda berpikir. Karena di Surabaya kemarin, dia jelas terang-terangan mengatakan tidak akan meneruskan program pemerintahan 5 atau 10 tahun atau 15 tahun yang sudah terjadi. Dengan program yang baru dia akan buat. Walaupun dengan segudang kata-kata
bahwa program itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan apa yang pertama kali negara ini berdiri, tetapi penekanan adalah di situ IKN kemungkinan tidak akan berlanjut karena pada awalnya memang dia pun mengkritik IKN, dia pun mencela IKN. Nah, setelah gelombang banyak berteriak bahwa dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, maka dia pun membuat perubahan bahwa dia mendukung IKN karena sudah diundang-undangkan. PKS mengatakan akan mendukung IKN, Nasdem juga mengatakan dan bahkan menjamin Anies akan mendukung IKN, tetapi ternyata sekarang yang terbaru, dia mengatakan tidak akan meneruskan. Sobat-sobatku semuanya, kita tahu bahwa negara kita sudah berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Pembangunan sudah berjalan, dasar-dasar sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, dan tinggal seharusnya kita meneruskan, melangkah maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Tetapi sobat, orang ini justru mengatakan akan mengevaluasi mungkin, akan melihat kembali ke belakang. Apa itu yang di belakang sobatku semuanya? Apakah mungkin yang selama ini mendukung dia untuk menjadi gubernur DKI, yang selama ini digembar-gemborkan bahwa radikalisme, organisasi yang intoleransi mendukung dia, dan saat ini sudah dilarang oleh pemerintah, tidak boleh tumbuh oleh pemerintah, tidak boleh berdiri oleh pemerintah sekarang, apakah mungkin ini akan dihidupkan kembali oleh Anies dengan isu agama? Sobatku semuanya, berhati-hatilah di dalam memilih presiden nantinya. Karena perubahan bukan berarti perubahan yang baik, belum tentu perubahan itu menjadi baik. Bisa jadi perubahan itu kembali ke zaman perubahan, ke zaman sebelum perubahan, di mana itu justru merusak sendi-sendi toleransi dan sendi-sendi persatuan bangsa kita. Sobatku semuanya, bisa jadi yang dia gemborkan kemarin bahwa ada Menko yang ingin merubah konstitusi, bisa jadi sobatku semuanya pada saat dia menjadi presiden, dialah yang akan merubah konstitusi, karena bisa lagi kembali ke masa yang lalu di mana Pancasila sudah ditetapkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno, itu bisa dirubah kembali karena perdebatan mengenai hal itu masih kadang-kadang tercipta lagi di masyarakat. Dia bisa lagi dengan mengatasnamakan perubahan, mengatasnamakan kembali ke asal, kembali ke mula-mula Pancasila, bisa kemungkinan berubah kembali, dan itu berarti kemunduran Republik Indonesia. Jangan sampai kita menyerahkan bangsa ini kepada seorang presiden yang seperti ini, tidak memiliki konsistensi di dalam pembicaraannya, tidak memiliki ketepatan di dalam apa yang dia katakan. Sobat-sobatku semuanya, bisa jadi yang sudah diterapkan, yang sudah dipastikan oleh pemerintahan Jokowi, Freeport atau mengenai soal pertambangan nikel, bisa jadi dia akan meralatnya kembali karena dia mengatakan dia akan kembali dan tidak akan meneruskan program yang dianggapnya tidak sesuai atau tidak bagus menurut dia ataupun kelompoknya. Sobatku semuanya, berhati-hatilah pada tahun 2024 nanti. Jangan sampai nanti kita justru memilih seorang presiden yang sungguh menyakitkan bangsa kita, yang membuat negara kita berantakan, yang membuat negara kita hancur, bisa jadi membuat negara kita dikuasai kembali oleh negara lain. Negara kita tidak bisa mengolah sumber daya alamnya dengan maksimal, dengan kekuatan dan dengan keinginan kemauan sendiri untuk menjual sesuai dengan porsinya, sesuai dengan hak kepemilikan bangsa kita. Bisa jadi kita kembali di mana sumber daya alam dikuasai oleh negara-negara lain karena perubahan yang ingin dia terapkan. Sobat, ingat 2024, jangan salah pilih. Salam Opidantos.